Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wong Denggong. Kali ini Wong Denggong akan membahas untuk pengenalan tampilan SL. Jadi tutorial kali ini adalah benar-benar untuk pemula, kawan-kawan yang ingin benar-benar mengetahui XL dari awal. Biasanya aplikasi ini itu sudah otomatis terinstall dengan saat kalian itu menginstal Windows. Jadi tidak usah khawatir, biasanya itu sudah menjadi satu paket. Untuk membuka aplikasinya, kawan-kawan bisa melalui shortcut di desktop ini ya. Tapi kalau belum muncul, kalian bisa pencet start, kemudian di sini ada, kemudian kita klik aja. Oke, ini adalah tampilan XL ya awalnya ya. Kita mulai untuk pengenalan tampilan ini dan fungsi-fungsinya secara dasar. Oke, yang pertama, yang ini adalah judul ya. Untuk judul, di sini belum ada judulnya, judulnya cuma book 1. Kemudian kita coba save aja, latihan. Kemudian kita enter. Maka di sini akan berubah menjadi latihan. Kemudian di sini adalah namanya Quick Access Toolbar. Fungsinya adalah untuk menampilkan tombol-tombol tertentu yang kita inginkan agar cepat dalam pengoperasian aplikasi XL ini. Tombol-tombol ini bisa ditambahkan atau tidak. Saya ambil contoh di sini ya, new ya. Kemudian saya klik lagi, kemudian sudah nggak ada. Oke, kita turun ke bawah ya. Di sini ada tulisan file. Kalau kita diklik, di sini ada berbagai macam opsi dari save, save as, open dan sebagainya. Oke, di sini termasuk pengeprintan, ya seperti itu. Kita kembali di sini yang tombol home, insert, pack layout dan sebagainya. Ini namanya adalah tab ribbon. Tab ribbon ini ada home, insert, pack layout, formula, data, review, view dan sebagainya. Fungsi home ini adalah untuk pengaturan tulisan dan sebagainya. Kemudian insert ini adalah untuk memasukkan gambar, grafik. Kemudian pack layout ini cenderung ke pengaturan saat pengeprintan kertas. Formula adalah pemakaian rumus. Data juga sama, di sini cenderung ke online ya. Review adalah untuk melihat kesalahan yang ada di data kita. Kemudian view adalah cenderung ke tampilan. Oke, jadi namanya tab ribbon ya. Dari tab ribbon ini ada sub menu tab ribbon ya. Di sini ada clipboard, front dan sebagainya. Di sini ntar kita akan bahas satu-satu di tutorial berikutnya. Kemudian tombol ini namanya adalah minimize the ribbon ya. Jadi kalau kita klik maka akan hilang tab ribbonnya. Kemudian kita klik lagi, akan muncul lagi. Tanda ini adalah untuk pertanyaan kita ke SL atau Microsoft XL Help ya. Terus di sini adalah minimize ya. Minimize kita klik dia akan hilang, kemudian kita naikkan lagi akan muncul. Kemudian ini adalah restore Windows, memperkecil dan memperbesar tampilannya seperti itu. Kemudian tanda silang ini adalah untuk menutup lembar kerja yang ada di sini seperti itu. Oke, selanjutnya huruf A ini adalah menunjukkan kolom ya. Sekali lagi ini diingat-ingat bahwa ABCD ini adalah menunjukkan kolom. Ini sangat berguna sekali kelak kalian kalau ingin menggunakan rumus dan sebagainya. Kemudian yang angka 1, 2, 3, 4 dan sebagainya di sebelah kiri ini adalah menunjukkan garis. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya nembok. Ketika kursornya kayak klik di sini, kemudian di sini saya ketik ada ya. Oke, di sini adalah nemboknya adalah di kolom H. Sekali lagi huruf menunjukkan kolom di kolom H, kemudian di garis di baris 9. Oke, seperti itu ya, H9. Tulisannya seperti itu. Kalau kita klik di sini akan muncul di J, kemudian J9 seperti itu ya, namanya nembok. Kemudian di sini ada yang namanya formula bar. Formula bar ini isinya adalah isi yang terkandung di dalam
sel ini. Saya ambil contoh di sini, saya ada angka 10, kemudian di sini ada angka 2. Di sini saya akan menuliskan sebuah rumus sama dengan 10 dikali 2, kemudian 10 dikali ini ya, 2, kemudian enter. Di nemboknya adalah L9 ya. Kemudian secara ini di sini tampilannya adalah 20, tapi secara formulanya adalah J9 ini kemudian dikali K9 ini. Maka hasilnya adalah 20, seperti itu ya kawan-kawan ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah kursor untuk menaikkan dan menurunkan ya. Ini kalau seperti ini karena datanya sedikit tidak terlalu kelihatan, cuma kalau udah datanya banyak ntar kelihatan. Kemudian di sini adalah ke kiri dan ke kanan seperti itu. Oke, di sini ada yang namanya sheet. Andai kata judul di sini adalah sebuah buku, maka sheet ini adalah halaman. Halamannya ini ada banyak sekali, kalian bisa menambahkan sesuka hati. Dan sheet ini bisa diberi nama, diberi warna dan sebagainya. Ntar kalau ini ya, jadi ntar ada tutorialnya bagaimana merubah pengaturan sheet ini. Oke. Terus di sini adalah tampilan ya. Di sini tampilan normal. Seperti ini tampilan normal. Kemudian di sini adalah pack layout atau tampilan saat kita mau mengeprint. Kemudian di sini ada pack break preview. Tampilan yang muncul adalah seperti ini. Cuma saya nggak suka karena yang dimunculkan adalah sel-sel tertentu yang ada tulisannya atau yang ada datanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah zoom ya, untuk mengzoom ya. Jadi kita bisa atur terserah kawan-kawan, memperkecil, memperbesar, menggunakan zoomnya adalah ini seperti itu. Oke kawan-kawan ya, bisa dipahami ya. Seperti ini tampilan dan fungsi dari Microsoft Excel secara dasarnya. Untuk masalah tutorial lebih lanjut kalian silahkan tunggu tutorial berikutnya dari channelnya Wong Denggong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.